Salam berjumpa kembali teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih. Mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan dalam konteks Minggu Advent yang pertama. Bacaan suci yang kita dengarkan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28, dilanjutkan dengan ayat 34 sampai 36. Kedatangan Anak Manusia. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora maut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Minggu Advent yang pertama ini, bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan menampilkan kepada kita seruan pengharapan eskatologis. Kalau kita membaca pada bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 33 ayat 14 sampai 16, Nabi Yesaya tampil sebagai orang yang menyerukan pengharapan di hadapan umatnya. Dia mengatakan, beginilah firman Tuhan, sungguh waktunya akan datang, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan Yehuda. Pada waktu itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Seruan Nabi Yesaya ini lebih merupakan sebuah seruan pengharapan eskatologis dari umatnya. Seruan yang mengungkapkan janji Allah yang pada saatnya menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Dalam hal ini, tunas yang dimaksud adalah Yesus yang akan datang sebagai Mesias dari keturunan Daud. Tetapi posisi Mesias itu masih dalam eksistensi keabadian ilahi. Dia akan datang sebagai penyelamat bagi Israel. Bacaan Injil yang telah kita dengarkan menampilkan kepada kita harapan yang sama, tetapi hal itu disampaikan oleh Yesus sendiri, yaitu harapan akan kedatangan Sang Raja yang digambarkan oleh Yesus sebagai Anak Manusia. Anak Manusia itu akan datang dari awan-awan dengan segala kekuasaannya, dengan segala kemuliaannya. Anak Manusia yang akan datang itu memberikan pengharapan bagi manusia. Tentu di sini Tuhan Yesus menggambarkan kedatangannya itu sebagai kedatangan pada akhir zaman, ketika manusia berada dalam situasi kehilangan harapan karena banyak penderitaan yang mereka alami. Anak Manusia itu datang sebagai Raja yang akan memberikan keselamatan bagi semua orang. Bagi Yesus, harapan bukan merupakan sebuah aktivitas yang pasif atau tidak berbuat apa-apa, tetapi sebuah harapan yang aktif, di mana kita sebagai manusia yang sedang berada dalam penantian akan kedatangan Sang Raja itu harus aktif.
dalam hal ini bahwa pengharapan kita harus diiringi dengan doa. Di mana dalam doa kita tampil sebagai orang yang terus berkomunikasi dengan Allah untuk memenuhi harapan kita akan kedatangan Sang Raja. Di samping doa, tentu hal yang penting dilakukan itu adalah adanya sebuah kemauan dari diri kita untuk bertobat, atau adanya luapan tindakan kita untuk beralih dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat kepada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan adanya kebaikan. Di samping itu, tidak hanya berhenti pada kita membangun relasi dengan yang ilahi, dan juga tidak cukup dengan melakukan pertobatan. Lebih dari itu, kita juga melakukan aksi, yaitu tindakan kasih terhadap sesama. Dengan begitu, kita menunjukkan diri dalam kesiapsediaan. Ketika Tuhan mengatakan, bersiap sedialah kamu, supaya kamu bisa menyambut atau bisa melihat anak manusia yang datang dari awan-awan dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya itu. Dan kalian pun bisa mengalami keselamatan yang di bawahnya itu. Di sini Tuhan hendak menempatkan kita supaya di dalam harapan kita akan kedatangan Sang Raja itu berada dalam sikap siap sedia yang ditunjukkan lewat doa, pertobatan, puasa, dan juga aksi. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, pada masa Advent, hari Minggu Advent yang pertama ini, lilin pertama akan dinyalakan. Lilin itu merupakan simbol pengharapan kita sebagai manusia akan kedatangan Sang Raja itu, atau simbol kesiapsediaan kita untuk menyambut Sang Raja yang akan datang itu, dan sekaligus simbol bagi kita yang sedang berada dalam penantian eskatologis akan kedatangan Sang Raja itu. Diri kita ini saat ini adalah diri yang sedang berada dalam penantian eskatologis. Penantian akan kedatangan Allah yang saat ini masih berada dalam eksistensi keilahiannya. Dan tentunya usaha-usaha kita akan membuka jalan yang lebar bagi Sang Raja itu untuk datang ketika saatnya tiba, mengunjungi, melawat kita, umatnya yang saat ini sedang berada dalam penantian akan kedatangannya. Teman-teman yang terkasih, di tengah kehidupan sosial kita ada begitu banyak pengalaman penderitaan manusia, dan mungkin juga diri kita sendiri. Tuhan hari ini mengedepankan kepada kita supaya berharap akan kedatangan Sang Ilahi, berharap akan kedatangan Sang Raja yang akan membantu kita, melepaskan kita dari penderitaan yang kita alami, secara khusus penderitaan yang menyudutkan kita dari cara pandang akan cahaya ilahi, yang membuat kita tidak mampu memandang yang ilahi, yang membuat kita merasa selalu bersalah akan diri kita di hadapan yang ilahi. Tuhan datang untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita keselamatan. Apapun keberadaan kita, yang terpenting keberanian kita untuk mau menyambut Dia adalah hal terpenting bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat sisi lain, tetapi melihat hati kita yang terarah kepadanya. Oleh karena itu, bacaan hari ini juga mengajak kita untuk senantiasa melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi, ikatan-ikatan kenikmatan duniawi yang mengantar kita pada kegelapan hati untuk memandang Sang Raja yang akan segera datang. Teman-teman yang terkasih, bacaan hari ini sangat mendalam untuk kita, untuk senantiasa berharap. Dan sekiranya lilin Paskah, lilin Advent pertama ini menerangi hati kita untuk bisa memandang Allah yang akan segera datang melawati hati kita masing-masing. Semoga bacaan pada hari Minggu Advent pertama ini
tetap meneguhkan iman kita, pengharapan kita kepada Sang Raja yang akan datang mengunjungi kita. Semoga.